Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah Nurul Mawaddah yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Semua sehat, Bu? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini auranya sudah aura puasa. Saya tak tahu nih apalagi puasa kudu atau Senin Kamis ini. Baik, kita lanjutkan kajian kita di pertemuan sebelumnya tentang hal-hal yang dianggap penting jika kita berada di dalam bulan Ramadan. Gitu kemarin ya. Nah, hari ini kita lanjutkan, kita mutar-mutar sedikit tentang isti'dah dan taman lidukhuli Ramadan. Persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Sudah siap? Berapa hari lagi? Lebih kurang 10 hari lagi ya. 9 atau 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kita ulang-ulang lagi kaji kita, apa saja persiapan kita menjelang datang bulan Ramadan. Dan semua ini usahakan dipastikan. Yang pertama, seperti yang kemarin saya jelaskan, bahwa lunaskan hutang puasa itu menjelang datang bulan Ramadan. Masih ada waktu lebih kurang 8 atau 9 hari lagi untuk mengqadha puasa di siang Ramadan. Karena memang qadha puasa itu status hukumnya wajib. Andaikan tahun ini kemarin ibu tidak berpuasa 10 hari. Misalnya Kak Wati tahun ini tidak berpuasa 10 hari. Maka Kak Wati ingat jumlahnya. Rupanya Kak Wati lalai. Maka Kak Wati masih bisa mengganti, misalnya Kak Wati cuma ganti 5 hari. Maka tahun depan Kak Wati masih bisa qadha yang 5 itu, tapi kena denda 5 kali fidyah. Kalau udah lewat tahun. Fidyah itu ada 2 pendapat ikhtilaf. Ada yang mengatakan 1 mud 7 on. Ada yang mengatakan 2 mud 1,4 kilo. Kalau dia 2 mud ibu ikut berarti 1,4 kilo kali 5. Kalau dia 1 mud 7 on. Saya rasa wajah ibu ini ikut yang 7 on semua. Enggak ya, canda ya. Nah fidyah. Fidyah itu kali 5 Kak. Rupanya Kak Wati ini lalai lagi dia. Tahun depan lagi dia bisa ganti kena fidyah 10. Fidyahnya yang ditambah, kalau kodonya tidak. Ini adalah sebagai bukti dan fakta bahwa ganti puasa itu mir Ramadan hatta Sya'ban. Setahun saja.
Nah banyak orang yang suka kodo puasa yang zaman dia dari lahir. Ya dari beliau. Nah, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam 10 sanatal madi. Saya masuk Islam 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun saya belum puasa. Yakin? Yakin ya Rasulullah. Ahakul yakin? Yakin Rasul. Ahakul yakin. Walamma qadas salah wasiyam. Jadi 10 tahun tuh dia mualaf kacang goreng kayak gitu loh. Jadi 10 tahun itu dia nggak puasa, dia nggak sholat, padahal dia udah masuk Islam. Rasulullah berkata, apakah betul? Ahakul yakin, yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasulullah. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasulullah. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasulullah. Kalau yakin, apa kata baginda Nabi? Silahkan kau ganti di musim dingin. Ya, silahkan kau ganti di musim dingin, di mana yang tidak betul-betul memberatkan engkau. Kayak gitu ya. Nah, yang tidak betul-betul memberatkan artinya apa? Kita bisa kodo, kita bisa ganti ketika kita yakin jumlahnya. Kalau nggak bisa, segeralah bertaubat. Oke? Udah lunas utang? Ini masih haid juga lagi nih. Nggak ada yang haid nampak lagi dah. Masih. Masih. Masih remaja. Saya kira sudah kadaluarsa. Kak, sis sudah kadaluarsa? Berapa usia sis? Enggak dong, ini aku jeda nih ya. Siap. Oke, ya Masya Allah. Ya, jadi kayak gitu. Kok megang perut semua ya? Oke ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang ibu-ibu masih haid, gantilah puasanya masih ada 9 hari lagi. Sebenarnya puasa tanggal berapa sih? 18. Oke. Oke. Dia itu pokoknya H-1 udah nggak boleh. Karena tanggal 30 Syaban itu adalah hari Syaban. Clear? Yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan menjelang Ramadan adalah klasik, tapi banyak yang tidak mengamalkan, yaitu saling memaafkan. Ingat ya, saling memaafkan. Itu yang paling penting. Saling memaafkan lebih penting daripada saling meminta maaf. Minta maaf pun, tapi kalau tidak saling memaafkan itu nggak bisa. Makanya kenapa ada statement, ayo saling memaafkan di bulan Ramadan. Contoh saya minta maaf ke Kak Leni. Dia tidak memaafkan, nggak bisa. Atau Kak Leni minta maaf sama saya tidak memaafkan, nggak bisa. Maka kami berdua harus saling memaafkan. Nah dia begitu dia. Nah memaafkan itu gimana sih? Memaafkan itu gimana? Faman ukhfiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf. Jadi kalau kita udah memaafkan orang, maka faman ukhfiya lahu, siapakah yang memberi maaf? Misalnya saya memberi maaf, fattiba'un bil ma'ruf. Saya akan mengikutinya dengan kebaikan. Dianjurkan saya mengikuti maaf saya itu dengan kebaikan. Wa adaun ilaihi bi ihsan. Saya ikuti dengan kebaikan. Contoh, pernah nggak ibu, saya coba jelaskan ini. Bude minta maaf ke saya. Maaf ya ustazah, ya. Afiyalahu min akhi. Saya memaafkan bude. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bil ihsan. Saya mengikutinya dengan kebaikan. Tapi yang saya lakukan, oke. Coba jawab ya, salah nggak apa-apa. Saya maafkan bude. Tapi saya nggak mau lagi dekat-dekat sama bude. Betul atau tidak? Bukankah fattiba'u bil ihsan? Nah, coba jawablah. Udah 5 tahun mengaji ya. Betul? Tapi ihsannya nggak dapat. Contoh, tapi pertanyaan paham? Nah, boleh nggak tuh? Bude sudah saya maafkan,
Tapi ada perintah dari baginda Nabi, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Oke? Nah, saya udah memaafkan Bude, tapi saya memilih untuk menjaga jarak dengan Bude. Apakah itu boleh? Boleh jika Bude ini orangnya fasik. Oke? Contoh, Bude ini berkali-kali bikin salah. Sudah saya minta maaf, dia putar cerita. Apalagi cerita-cerita bohong. Lalu kemudian dia mendengarkan ceramah Ustazah Nela Kece Badai. Takut dia berdosa karena masuk Ramadan kalau masih bermusuhan tidak dapat pahala, hanya dapat lapar dan dahaga. Lalu Bude minta maaf sama saya maafkan. Tapi saya tetap jaga jarak dengan Bude. Itu boleh? Boleh, tapi kalau ketemu tetap berusaha bersapa, tegur sapa. Kalau ngasih hadiah boleh gak? Untuk mencapai ihsannya. Boleh, kasih hadiah tapi lepaskan. Kasih hadiah, lepaskan. Masakin makanan, kasih lele, lepaskan. Jangan dekat-dekat juga lagi. Nongkrong-nongkrong juga di rumah dia lagi. Nanti bertambah lagi problem. Kan saya sudah pernah bilang. Memblokir orang di sosial media boleh. Tujuannya apa? Supaya dia tidak selalu menyakiti kita. Nanti dia berdosa terus. Dan supaya kita tidak selalu tersakiti. Ujung-ujungnya kalau dia membiarkan dia terus mengata-ngatai kita. Lalu kita tidak memblokir dia. Seberapa besar dosa dia? Gede itu dosanya. Dan saya sudah pernah sampaikan. Umar bin Khattab pernah berkata. Tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau terus menerus. Karena itu akan membuat kau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Tapi kalau sekedar sehelo boleh. Yang nggak boleh itu gimana? Saya tidak fatiba umbil ihsan. Saya maafkan Bude. Maaf ya Ustazah. Siap Bude. Diundang saya acara di mana? Ustazah bisa datang nggak ke acara ini? Ada Bude nggak? Ada, Bude salah satu jemaahnya. Saya tak mau datang. Nah itu yang tak boleh. Menghindar nggak boleh. Bude ngapa Bude? Nggak boleh menghindar Bude. Kalau dia ada, misalnya Bude ada problem dengan Kak Ima, Bude sudah faman ufiya lahu min akhi. Bude sudah memaafkan Kak Ima. Fatiba umbil ma'ruf. Boleh kurangi urusan dengan Kak Ima. Tapi jangan sampai Ima datang nggak, Ima datang nggak. Kalau datang dia nak mau ku datang dah. Nampak sekali gaya. Nah, saya cari tahu dulu ya. Banyak. Ima datang nggak? Ima datang nggak? Kalau Ima datang nggak, mau aku datang dong. Malas aku. Normal ada anda kayak gitu ya. Cek dulu ya, tanya ya. Hei. Pas pula masalah ya. Minta maaf atau memaafkan? Kalau minta maaf ucapkan dong Kak. Nggak mungkin minta maaf dalam hati Kak tatap mataku. Nggak bisa. Memaafkan boleh, nggak usah konfirmasi. Udah saya maafkan, udah. Iya. Nggak bisa Kak. Memaafkan itu penting. Yang pertama tujuannya adalah supaya kita menjadi satu level orang yang lebih beriman. Yang kedua, supaya kita tidak menyakiti diri sendiri karena kezaliman dia yang selalu kita kenal. Yang ketiga, supaya kita menghilangkan dendam karena itu bisa merusak energi kita. Kemudian yang keempat, supaya kita irtifa. Ya, kita menjadi orang yang beriman. Makanya Ramadan itu saling memaafkan katanya. Memaafkan. Karena kalau saling minta maaf repot. Ya kan? Nah, kalau tidak ada memaafkan. Tapi kalau saling memaafkan perlu minta maaf nggak? Nggak perlu lagi dong. Iya dong. Udah saling memaafkan. Nah gitu dia ibaratnya lah seperti itu ya. Oke. Ada yang ragu lagi? Jadi meminta maaf mesti diucapkan. Tapi nggak boleh ucapkan kesalahan kita. Tapi memaafkan tidak perlu akad.
Kemarin sis nanya, saya sudah maafkan, tapi saya teringat-teringat juga perkataan dia. Saya teringat juga tingkah lakunya. Nah, insya Allah lama-kelamaan manusia itu punya antivirus, punya antibodi kok untuk melupakan kesalahan orang. Insya Allah bisa, keep moving. Semoga kita lebih baik. Oke? Kok nggak semangat? Yang pertama apa tadi? Ganti? Yang kedua? Memaafkan. Memaafkan ini semuanya, Bu. Maafkan teman yang pernah nyakitin kita. Maafkan orang yang pernah menghina kita. Maafkan setiap orang yang pernah menggibahi kita. Maafkan semua orang yang pernah memfitnah kita. Maafkan semua dosa anak-anak yang sudah durhaka kepada kita. Maafkan semua kesalahan suami yang sudah menyakiti kita. Ikhlaskan setiap air mata yang menetes. Maafkan dosa-dosa menantu yang mungkin terasa memisahkan kita dengan anak kita. Yang mereka tidak pernah ke rumah yang bikin kita sedih, ikhlaskan. Semua bentuk cinta kita kepada diri kita. Karena kalau kita simpan, diri kita rusak. Jadi nggak bisa itu kita lepas. Buanglah semua kekesalan itu. Fokus aja gimana caranya ibadah lebih baik. Mengembangkan diri dalam hal apapun. Sampai akhirnya kita bisa lebih baik. Karena tidak akan pernah baik kita kalau kita masih menyimpan dendam. Nggak akan pernah tenang jiwa kita kalau kita masih menaruh harapan pada manusia. Nggak akan pernah tenang hati kita kalau kita masih merasa kok gini ya, orang ini kok gini ya, orang ini kok gini ya gitu. Ibu hati-hati, orang yang paling ditakuti dalam dunia ini adalah orang yang tenang, orang yang berkah hidupnya. Siapa dia? Yaitu orang yang tidak menaruh harapan besar pada manusia. Kalau Kak Leni di chat oleh Bude, lalu Kak Leni nggak balas, Bude masih baper, berarti masih menaruh harapan. Kok dibalasnya dong? Padahal tadinya eloknya. Masih menaruh harapan itu, Kak. Orang yang berkah hidupnya, dia udah tidak menggantungkan kepada manusia. Dia mampu berbaik sangka kepada apapun yang terjadi. Nggak dibalas, mungkin dia lagi sibuk. Ada pembenci, nggak apa-apa. Dia tetap fokus kepada orang-orang yang menyukai. Bahkan orang yang menyukai pun akhirnya jadi pengkhianat. Bagi dia nggak apa-apa. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bahkan ketika ada sesuatu yang merusak jiwanya juga nggak apa-apa. Ntar juga bakal berganti. Nah, ini yang kita maksud dengan hidup berkah. Harus kejar itu biar kita semua awet muda glowing tanpa skincare. Nggak usah lah, susah nanti saya jual skincare. Oke, canda ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Oke, ya. Apa? Balas WA Enggak membalas WA siapa? yang orang yang menyakiti hati kita, kita udah maaf. Oh, enggak usah, enggak apa-apa, enggak dibalas. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Misalnya kakak nyakitin hati saya terluka dalam. Bocor lalu. Misalnya kakak menyakiti hati saya, ya. Sekeliling. Bocor halusnya sekeliling gitu ya. Kakak menyakiti hati saya gitu ya. Lalu kemudian saya memilih untuk memaafkan kakak. Rupanya kakak chat saya kayak gimana? Masih tetap menyakiti? Kenapa Kak? Padahal dia yang Oh, dia playing victim, muka dua. Dia yang memfitnah, dia seakan-akan sebagai penolong. Orang ini menarik sih, dia kreatif sih sebenarnya. Ya, jadi sekarang lagi musim-musimnya zaman dia pengadu domba, dia sendiri yang aman. Orang lain berkelahi-kelahi kata dia. Ini orang ini haram masuk surga loh. Jadi pandai kali dia mendesain, menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah. Nanti orang lain bertengkar, nanti dia ucapkan kayak gini, biarlah mereka selesaikan urusan mereka seorang. Nah, sementara dia di atas awan. Nah, ini orang ini haram jasadnya masuk surga. Mayyamshi 'alan namimah haramallahu jasadahu lidukhulil jannah. Ya, orang-orang seperti itu haram jasadnya masuk surga. Jadi gini, kakak tahu dia pelakunya. Tapi sama kakak dia baik-baik aja. Berarti kan dia pengadu domba. Bahasa lainnya namimah. Bahasa Islamnya namimah. Kalau dia ngomong-ngomongin kakak, berusaha bertanya tentang kakak. Gimana nih kak, kemana? Saran saya kakak nggak usah ngeluarin statement. Karena kalau kakak keluarin statement, nanti statement kakak akan diputar sama dia. Percuma klarifikasi sama orang fasik, apalagi orang namimah. Cukup kakak dia, maafkan dalam hati, ikhlas, ridho, tutup buku. Oke? Hati-hati bu setiap mengeluarkan statement. Kalau ada orang-orang yang ingin bertanya, hati-hati mengeluarkan statement. Kalau ibu ketemu dengan pengkhianat, nanti dia akan memutarbalikkan fakta. Oke?
Kok ngeri kali Ustazah? Karena banyak orang yang terlalu kreatif sekarang. Clear? Kok sis lain muka marah. Lagi di fase ya. Oke. Lagi di fase yang Ustazah bilang ya, disitulah ilmu diperlukan. Oke. Oke, clear ya? Nomor berapa lagi? Ada yang mau tanya? Cukup? Jadi cukup jawabannya Kak, tidak usah dibalas, tapi maafkan. Yang ketiga, amalan anjuran yang ketiga, tidak diharam tapi tidak diwajibkan, cuman dianjurkan. Ziaratul kubur. Ziarah kubur. Halo? Cek sound. Ziarah kubur. Dah, lanjut. Saya sering cerita tentang tutorial ziarah. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ambil wudhu sebelum ziarah. Sunnah. Lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok sebelum ziarah. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau Assalamualaikum ya ahlad diyar. Harus, jangan masuk-masuk aja. Mengamuk dia nanti. Oke. Lalu kemudian duduk di samping kiri atau kanan kuburan. Bersihkan rumput ilalangnya. Yang dibersihkan itu ilalang. Rumputnya dibiarkan gak apa-apa. Bahkan ada pendapat yang mengatakan tidak boleh mencabut rumput di kuburan. Tapi itu masih ikhtilaf juga. Yang penting biar aman, ibu cabut ilalangnya aja. Tujuannya apa? Saya sering cerita. Suatu ketika Rasulullah jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disisa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disisa karena kencing berdiri. Lalu Rasulullah jalan di antara dua kuburan bertanya Abu Bakar dari belakang. Madza ta'mal ya Muhammad? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya ingin membersihkan kuburan ini. Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Rasulullah? Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Apa makna? Jangankan mendoakan, dibersihkan saja meringankan siksa. Lalu kemudian Rasulullah ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Siramnya dari kepala ujung kaki, jangan bolak-balik. Ya, dari kepala ujung kaki, solawat, kepala ujung kaki, solawat, kepala ujung kaki, solawat. Tujuannya apa? Kemudian Abu Bakar bertanya lagi, ngapain ya Rasulullah kau siram kuburan itu? Aku ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Makanya adat Indonesia tidak bertentangan dengan syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, betul? Kita siram pakai air putih, betul? Lalu kemudian kita tanam tanaman yang tak terlalu lebat. Lalu kemudian doakan ahli kubur itu. Perhatikan, ada 3 cara mendoakan ahli kubur. Saya kasih dari yang paling susah, menengah, dan paling mudah. Yang pertama, baca doa Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Nanti cari doanya. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagian dari taman-taman surga. Kemudian baca Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Kemudian doakan seperti biasa. Ini kan hum ini susah ini. Nggak ngerti kami Ustazah ham hum. Ya udah, kalau ibu nggak mau ham hum, maka ibu cukup zikir aja. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, ayat-ayat yang ibu hafal ya. Lalu kemudian doakan pakai bahasa Indonesia. Saya nggak ada hafal doa-doa saja. Ya udah, pakai bahasa Indonesia aja. Saya nggak juga hafal bahasa Indonesia Ustazah, ibu aja lagi masuk ke liang lahat itu. Gantian. Hah? Baca Yasin di ziarah tidak maslahat. Artinya gini, dalil mengharamkan secara tegas juga nggak ada. Tapi perlu ibu ketahui bahwa kuburan bukan tempat mustajab. Jadi ndak usah panjang-panjang kali doanya nggak masalah. Ya kan? Hange bu.
Datang aja lakukan yang tadi. Doa bisa di rumah. Oh, di kuburan tuh tempatnya mustajab, enggak, Bu. Saya mengarahkan ibu boleh mendoakan, berdoakan di mana aja boleh. Kuburan bukan tempat haram berdoa, tapi juga bukan tempat mustajab doa. Jadi kalau dia kuburan baca Yasin jadi dapat pahala besar, enggak juga. Di rumah sajalah, ya, supaya ibu jauh lebih aman gitu kan. Nah, jadi ada jamaah saya ini nyata. Jadi kalau dia ke kuburan itu, dia bacakan Yasin, dia bentang itu di pohon-pohon tikar, ada gitu. Masa iya nggak ada? Di Pekanbaru ditangkap? Oh, kok tahu ibu-ibu nih? Dia bentang, lalu dia makan, kan nggak apa-apa nih makan, nggak apa-apa nih. Ya, kan makan nggak apa-apa nih. Cuman dia ngajak-ngajak emak yang seakan-akan ada almarhum di situ. Ini saya nggak tahu akab atau enggak, tapi ini jemaahnya langsung cerita ke saya. Jadi dia itu kalau ziarah, dia bentang tikar, dia makan, dia bercanda. Jadi, "Ma, tengoklah adek nih, Maha." Iya, seakan-akan suasana di rumah. Enggak dong, Ma, itu Ma, ini mamanya meninggal nih. Enggak dong, Ma, kakak nih Hama. Itu enggak boleh. Tapi itu sering mereka lakukan. Berarti enggak boleh, enggak boleh. Kan ngobrol dengan ahli kubur juga jangan. "Assalamualaikum, Ma. Lagi sehat di dalam, Ma. Sakit, Ma." Cubur. Nah, jadi itu ya. Jadi cukup doakan, tidak ada perintah untuk ngobrol. Sambil bersihkan, sambil doa boleh, ngobrol kayak nggak boleh. Misalnya siapalah yang suaminya udah meninggal pengen nikah lagi, "Bang, aku nikah lagi ya, Bang. Kasih restu ya, Bang." Terus dia jawab, "Iya, pas ijab kabul aku datang." Nah, jangan ngobrol. "Bu, saya tahu orang ngobrol di kuburan tuh dari mak kandung saya." "Oh, saya bawa ceramah nih, Mak." "Iyalah, Nak. Saya ziarah, saya tiap tahun nemanin mak saya ziarah. Saya ziarah, saya sudah berdoa, saya sudah semua. Terdengar suara. Kan kuburan nenek saya itu di tepi sawah yang dekat gunung, sehingga nggak ada orang. Kok ada suara manusia, ngeri juga saya. Terus saya begitu ya. Ternyata emak saya, "Assalamualaikum, Bu. Elok-elok di dalam ya, Bu. Ambo kesiko sama cucu, Bu." Itu yang enggak boleh. Ngobrol. Banyak orang ngobrol kok, Nak. Itu enggak boleh, Mak. Sejak itu saya bawa dan ceramah. Ternyata banyak. Enggak, yang enggak indah sih. Nah, jadi doakan. Tapi tetap tidak boleh beranggapan di kuburan itu doa mustajab. Jangan anggapan seperti itu. Sisa kubur itu pedih, Bu. Seperti yang sering saya sampaikan dalam riwayat, malaikat itu akan selalu memukul kita, menyiksa kita di kuburan kita. Liang lahat itu akan menjepit badan kita. Dan bumi akan dijatuhkan ke bawah sambil kita terjepit. Berhenti malaikat melakukan itu hanya kalau hari Jumat, hujan lebat, Ramadan, saat azan, doa anak. Makanya doa itu harus ala kulli hal. Setiap doa, "Ya Allah, dapatkanlah, lapangkan kuburan bapakku." Sesimpel itu. Kalau saya sesimpel itu kalau mau buru-buru. Sedekah, "Ya Allah, lapangkan kuburan bapakku." Baca Quran, "Ya Allah, lapangkan kuburan bapakku." Harus konsisten, kontinu. Habis sholat, baca Al-Fatihah. Antara azan dan iqamah harus konsisten, kontinu. Ya, apalagi yang nggak sempat bakti saat hidup. Ya, baktilah saat mereka meninggal. Nggak ada yang mereka harapkan. Ya, mau kita kasih uang juga nggak bisa. Mau kita umrohkan juga nggak bisa. Mau kita ajak makan malam juga nggak bisa. Mau kita ajak ngobrol juga nggak bisa. Mau apa mau dia, kita mau kasih juga nggak bisa. Maka kita hanya bisa menghindarkan siksa kubur dari dia. Semua amal taruh untuk orang meninggal. Tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Jadi yang masih hidup, semoga kita bisa berbakti. Tidak bisa memberi uang, minimal memberikan tenaga. Nggak bisa memberikan tenaga, minimal berikan perhatian.
nggak bisa berikan perhatian sama orang tua, minimal jangan menyakiti. Yang repot itu perhatian tidak diberi, tenaga tidak diberi, uang tidak diberi, menyusahkan dengan bikin sakit hati orang tua. Oke? Diam. Kalau doa yang paling pendek, mana bagus saja? Zikir, sholawat atau fatihah? Untuk apa? Untuk orang tua. Untuk orang tua mana bagus zikir, Sholawat, sholawat, fatihah. atau al-fatihah? Ibu pilih salah satu nih pura-puranya. Hanya ada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada yang bilang zikir lebih kena juga ke diri awak katanya. Tapi Ina lebih memilih fatihah karena Al-Fatihah. panjang. Karena dalam dalil, jika ada orang meninggal, faqra khataman minal Quran, hatamkan Quran sampai hatam. Yang kedua kirimkan Yasin, yang ketiga Al-Fatihah. Itu hadis. Kalau mau salah satu, tiga-tiganya bagus. Dah? Yuk, berapa lagi? Perbanyak doa menjelang Ramadan. Apa doa menjelang Ramadan? Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Tahu kan? Hah? Udah saya ajarkan tahun lalu, lupa. Oh. Kan ini juga manusianya. Ini juga manusianya. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku ke bulan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku ke bulan Ramadan. Dah? Wasallim li Ramadan. Wasallim li Ramadan. Allahumma salim li ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku kepada Ramadan. Wasallim li Ramadan. Udah? Dan antarkan Ramadan kepadaku. Dah? Artinya sudah? Watasallamhu nggak pernah saya ajarkan ya? Kok kayaknya semuanya bingung ini. Allah mabarik lana. Detik-detik Ramadan ini doanya enggak ada saya. Selama ini. Watasallamhu daripada kita cepatkannya daripada protes. Watasallamhu, watasallamnya tasdik. Watasallamhu minni mutaqabbala. Ya, mutaqabbala. Dah? Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku ke bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan. Dan antarkan untukku Ramadan. Li itu kan untukku Ramadan, ya kan? Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan
terimalah amalku di bulan Ramadan. Belum pernah ya? Ini detak-detik menjelang Ramadan. Dari sekarang sudah bisa. Ya, 3 kalilah setiap habis sholat. 1, 2, 3. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamu minni mutaqabbala. Oke? Tutup bukunya. Ya. Emangnya Ustaz Zanel. Yuk, pelan-pelan kita hafal ya. Allahumma sallim ila Ramadan. Itu dulu. 1, 2, 3. Allahumma sallimni ila Ramadan. Lagi. Allahumma sallimni ila Ramadan. Lagi. Allahumma sallimni ila Ramadan. Terakhir. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wasallim li Ramadan. Wasallim li Ramadan. Lagi. Wasallim li Ramadan. Lagi. Wasallim li Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wasallim li Ramadan. 1, 2, 3. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wasallim li Ramadan. Dah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Oke, semua 1 sampai terakhir. 1, 2, 3. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wasallim li Ramadan. Wasallamu minni mutaqabbala. Mutaqabbala ya, bukan mutaqabbila. Mutaqabbala. Artinya apa? Ya Allah, hantarkan aku ke bulan Ramadan. Hantarkanlah Ramadan kepadaku. Dan terimalah amalku di bulan Ramadan. Oke, sikit lagi. Dari kakak ujung kanan. Ini. Yang ini diam dulu. Tadi yang lihat buku. 1, 2, 3. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wasallim li Ramadan. Wasallamu minni mutaqabbala. Oke, dari situ kiri. 1, 2, 3. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wasallim li Ramadan. Wasallamu minni mutaqabbala. Bukan illa ya, ila. Nah, nggak ditasdik dong. Jangan, kalau illa artinya kecuali, salah arti nanti. Oh iya. Illa itu ke. Bahaya kalau illa. Coba ya. Coba dulu pelan-pelan. Hello. Allahumma sallimni ila Ramadan. Dengerin saya detail. Hello. Allahumma sallimni ila Ramadan. Artinya, ya Allah hantarkan aku ke bulan Ramadan, oke? Tapi kalau pakai illa, tasdik, Allahumma sallimni illa Ramadan. Ya Allah hantarkan aku kecuali ke bulan Ramadan.
makin nggak diantarkan nanti ibu ke Ramadan. Gara-gara sinyal Iya. kacau gara-gara sinyal. Illa tuh kecuali. Kalau illa ke. Jadi tadi semuanya illa saya tengok. Coba 1, 2, 3. Allahumma salimni ila Ramadan. Mantap cuy. Terus. Salimni Ramadan. Wa tasallamahu minni taqabbala. Oke. Jadi lanya jangan illa gitu ya. Illa aja. Lah hilang. Udah? Terus baru baca doa menjelang Ramadan. Nah, kalau doa menjelang Ramadan, membaca doa agar dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, itu masih bisa doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sebagai penutup, sebelum ada yang mau bertanya dalam dan luar tema silahkan. Kita dianjurkan, kita dianjurkan memperbanyak ilmu seputar Ramadan. Nah, ilmu-ilmu Ramadan ini kalau nanti kita boleh punya waktu, kita pelajari di dalam Ramadan nanti. Banyak hal yang perlu kita pelajari di dalam bulan Ramadan. Mungkin selama ini kita puasa, orang puasa juga kita. Nggak tahu kita cara sahur yang benar kayak apa, cara berbuka yang benar kayak gimana. Bahwa apa hal-hal yang dilarang di dalam Ramadan. Nah, nanti pelan-pelan kita belajar. Karena selama ini saya khawatir, kalau saya ya khawatir malah ngambang. Jadi kita lebih detail lagi. Dan yang paling penting harus happy masuk Ramadan. Happy? Happy? Dela puasa lo ya. Enggak boleh. Man fariha lidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu lidukhulin niran. Itu berita buat ibu-ibu yang bahagia memasuki Ramadan. Siapa yang happy bahagia masuk Ramadan, diharamkan jasadnya masuk neraka. Baru happy doang, belum puasa cuy. Man fariha lidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu lidukhulin niran. Siapa yang suka happy lidukhulin untuk masuk ke bulan Ramadan. Li itu untuk, belum masuk Ramadan lagi. Kita masih untuk masuk ke bulan Ramadan. Haramallahu jasadahu lidukhulin niran. Haram jasadnya masuk neraka. Baru happy doang, belum puasa. Tapi nggak tahu juga saat puasa happy atau enggak, kan gitu persoalannya. Happy ya, apalagi menjelang berbuka. Doa tadi dibaca setiap habis sholat aja. Pokoknya yang nama gini. Saya kan sering tuh menyampaikan doa-doa singkat kepada ibu-ibu melalui online maupun melalui offline. Kan suka ada yang nanya tuh, doa itu dibaca kapan, Zah? Doa itu dibaca kapan, Zah? Kapan pun boleh. Kalau mau baca di tempat-tempat mustajab, saat hujan lebat, sujud terakhir, mau habis sholat, bisa dibaca. Ya, habis sholat fardu, saat sahur, saat berbuka, antara azan iqamah, bisa doa. Tidak ada waktu haram doa. Kalau haram sholat ada. Waktu haram sholat habis subuh, habis asar, dan saat matahari terik di atas kepala. Waktu haram puasa ada. Tapi waktu haram baca Quran gak ada. Waktu haram berdoa tidak ada. Tapi waktu dianjurkan baca surat pilihan ada. Tidak semua ayat Al-Quran ada fadilah. Ada beberapa saja yang ada fadilah. Misalnya Al-Muluk mau tidur. Al-Waqiah habis subuh. Ar-Rahman habis zuhur. Yasin habis maghrib. Al-Kahfi di hari Jumat. Seperti itu. Oke? Ada yang ragu? Kalau enggak, kita cukupkan. Kita kalau mendoakan teman harus tahu nama lengkap mendoakan orang. Kan tahunya kita cuma sama panggilannya.
Rasulullah SAW ketika mendoakan Rasulullah SAW setiap mendoakan orang tidak serta-merta menyebut namanya. Ketika Rasulullah mau berkurban, apa kata Rasulullah? Fajaza'u li zaujati. Ini pahalanya untuk istriku. Banati anak laki-lakiku. Abanati anak perempuanku. Anak laki-lakiku. Mujahid para mujahid. Tidak ada Rasul sebut nama. Artinya tidak perlu sebut nama. Kalau mau sebut ya alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa. Enggak perlu aku mau doakan dia, aku cari dulu akta kelahirannya, sialan nama wis mana kok. Selama ini jangan panggil orang ya kan. Enggak perlu. Cukup anakku. Berapa pula jumlah anak ibu? Orang tuaku. Kaum muslimin, muslimat. Ibu doakan teman, cukup ibu ingat saja wajahnya bisa. Tapi kan kalau meninggal baru disebut nama aslinya. Kalau udah almarhum. Kalau udah almarhum enggak harus. Kan boleh ujungnya kaum muslimin muslimat. Muslimin muslimat, kita kan bisa doa untuk almarhum muslimin muslimat. Tapi bagus. Khususan ila arwah fulan 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 fulan. Wa ila kulli muslimina wal muslimat. Atau ila Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kan misalnya mau mendoakan Rasulullah. Kemudian namanya muslimin muslimat. Muslimin muslimat boleh kan? Karena pernah dipermasalahkan. Pernah dipermasalahkan apa? Ya, karena dia binti apa, nama asli siapa, itu orang waktu bisa akan dimatangkan si fulan meninggal ini. Jadi orang banyak nggak tahu. Ternyata nama dia aslinya siapa. Maka kan tidak selamanya dipanggil dia kayak saya ada. Tapi ternyata nama aslinya bukan itu. Nggak bisa katanya. Nah, itu bingung, banyak tak datang ya. Oh, banyak yang nggak datang, ngapain dia? Nggak datang melayat, nggak tahu namanya. Iya, terus ada juga yang bilang kalau doa tuh harus lengkap kayak untuk orang meninggal ya. Binnya, pemimpinnya, namanya. Enggak, ya. Karena kita kalau cuma nama Enggak, Bu. Yang mesti lengkap itu rukun ibu menikah. Anak di luar nikah mesti ada binnya. Nggak bisa nggak ada bin bintinya. Anak hasil zina, bin atau binti Abdullah. Nikah mesti ada bin binti. Ini kan berdoa. Dan ketika mayatnya cuma satu, kita cuma bilang ila hadhil mayyit. Cukup kan? Ya, khususan ila hadhil mayyit. Ila hadal mayyit. Al-Fatihah. Sering kok saya berdoa seperti itu, memimpin jamaah malah. Khususan ila hadal mayyit wal arwahi kulli muslimina wal muslimat, syahidina wal mujahidat, wasyahidina wasyahidat. Semua mujahid, syahidin, orang mati syahid. Semua enggak apa-apa, Bu. Oh, kalau mau berdoa cari lihat lo namanya dulu. Kalau enggak usah datang ya. Nah, enggak, itu enggak seperti itu, Bu. Ya, kalau apa namanya kan dari mama dia udah meninggal. Selama ini dia tuh nggak pernah kalau puasa kodo itu dia nggak sanggup karena dia apa namanya pulang ke keluarga, kalau di kampung kita sawah kan ya. Kalau puasa itu dia apa namanya kalau siang itu kebanyakan dia istirahat aja lah gitu ya. Dia nggak pernah kodo puasa, dia meninggal mati. Apakah keluarga wajib bayar fidyahnya? Keluarga boleh membayarkan fidyah. Tidak wajib, tapi boleh membantu dia dengan membayarkan fidyahnya. Kalau kodo kan nggak bisa. Nggak boleh. Orang hidup pun nggak boleh dikodokan. Kalau dikodokan boleh, enak kali ini buka jasa kodo dia. Buka jasa kodo dia. Oke. Tapi nggak wajib ya, bayar fidyah. Oh, enggak. Bayarkan hutang orang meninggal juga nggak wajib. Cuman kan kita ingin menolong dia. Kalau bulan puasa boleh coba masak. Mencici makanan saat Ramadan hanya sampai di lidah dan dilepehkan. Harus dipastikan tidak masuk sedikit batal. Habis itu kumur. Habis itu nggak usah kumur-kumur, lepehkan aja. Makanya Bu, ikuti cara saya kalau masak, pakai feeling.
Oke. Ikuti cara saya masak. Dalam hati udah jadi. Sistem tinju aja. Jadi intinya adalah boleh, tapi betul-betul harus make sure nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau saya menyarankan, kecuali ibu jualan ya. Ibu jualan. Oh, kalau kecuali ibu jualan, kalau untuk makan pribadi saya sarankan jangan. Tapi kalau untuk jualan harus hati-hati lepeh. Bercakap je lah. Mbak, bu, hello. Nggak sadar ketelan batal. Karena memasukkannya sadar. Oh. Nyobanya sadar. Ini ada af'al, ada perbuatan. Saya tak larang ya, saya tak larang. Cuma hati-hati. Kalau Ramadan tahu bahwa dia Dah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bulan depan, minggu depan ngaji. Ngaji. Belum ada kabar. Kalau belum ada kepastian menjelang Ramadan ini, saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kelebihan saya. Salah. Beda kali ya, yang atas segala kekurangan saya. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh semua lah guru-guru kita dimanapun berada, Allah mudahkan kita mengamalkannya, Allah mudahkan kita menangkap ilmu pengetahuannya. Semakin hari ibadah kita semakin baik, akhlak kita semakin baik, lebih wise, lebih bijaksana, lebih gak mudah marah, lebih gak gampang tersinggung, lebih tenang hidupnya, lebih lapang rezekinya insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin, sehat selalu ibu. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik seumur hidup kita. Pesan saya cuma satu aja, anggaplah Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir bagi kita. Anggap saja, semoga usia kita panjang, cuman anggap saja ini Ramadan terakhir sehingga kita maksimal dengan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Ala haziniyah al-fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal akhfa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal
من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وثبت أقدامنا بنور القرآن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, demikianlah pengajian kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pengajian kita, lebih baik kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai protokol mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman thank you ya yang sudah share-share tautan, yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen, yang sudah hadir di akun aku. Semoga jadi amal jariah ya buat teman-teman semuanya ya. Dan saya selalu semua di sana. Sampai ketemu dengan aku di live berikutnya di hari ini. Teman-teman boleh klik pojok kiri atas, kemudian gambar atau fotonya aku, kemudian klik pojok kiri atas ya, betul ya, sebentar, klik pojok kiri atas dan oh ini kok kayak gini ya, sebentar ya guys. Kok nggak ada orang? Halo teman-teman semuanya. Kok nggak ada komentar ya? Oke, aku nggak tahu teman-teman apakah ngelihat aku atau tidak. Nggak ada apa-apa. Wait. Kita masih ada Zah. Oh iya kah? Oke ya teman-teman ya. Oke, kalau kayak gitu aku nggak bisa lihat teman-teman semuanya, ya udah nggak apa-apa. Aku tutup dulu ya. Thank you banget ya teman-teman yang sudah share tautan, yang sudah tap-tap layar. Sehat selalu ya teman-teman semua di sana ya. Oke, saya kelihatan. Kok ini muncul nih ya. Oh, saya kelihatan kok. Oke, siap. Waduh, rame cuy. Ya Allah, rame. Oke. Maaf ya teman-teman ya. Ini karena ya di kita oke ya, di teman-teman oke ya. Siap ya. Oke, siap ya. Rame rupanya ya. Aku kok ngerasa ditinggal.
Oke, kita tutup dulu ya teman-teman semuanya. Saya selalu kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Saya selalu semuanya di sana ya. Dan lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you. Thank you ya teman-teman ya. Oke. Bentar ya guys, aku lagi mempelajari kenapa ya. Guys, aku mau nanya dulu. Izinkan penonton mendengarkan suara Anda lebih jelas. Kan kayak gini kan guys. Nah, kalau kayak gini ngefek nggak guys? Guys, kalau kayak gini guys, lebih jelas nggak suaranya? Kalau kayak gini atau sama aja? Oke, sama nggak? Lebih jelas nggak? Lebih jelas? Nggak, sama aja. Sama aja ya. Sama aja nggak dengan yang tadi? Sama aja. Sama. Oh lah TikTok. Jelas ya. Coba aku nonaktifkan ya. Kira-kira teman-teman bantu aku yang ini, yang tadi atau yang sekarang? Yang sekarang. Nah ini yang sekarang. Ini yang sekarang. Lebih jelas yang tadi atau yang sekarang? Sama aja. Oh sama aja. Lah TikTok pura-pura. Oke, gitu ya. Oke, maaf ya guys, aku agak-agak lelet sekarang. Agak-agak ini, agak-agak ini, karena mau mempelajari yang tadi. Oke lah, nggak apa-apa ya. Terima kasih ya, nanti aku pelajari lagi deh. Namanya amatiran, oke ya. Kita tutup dulu ya guys. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Love y'all ya. Oke, thank you ya semuanya ya. Bye bye. Love y'all. Thank you ya. Oke. Makasih ya. Oke, bye bye.